Pemirsa, jelang Hari Pendidikan Nasional, kami akan hadirkan informasi dari dunia pendidikan. Ya, tahun ini pemerintah berencana mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 dengan kurikulum 2013. Kurikulum baru itu dimaksudkan untuk kemajuan dunia pendidikan nasional. Rencananya kurikulum 2013 akan diterapkan Juni mendatang. Ya, namun rencana itu menimbulkan perdebatan. Beberapa kalangan menilai kurikulum 2013 terlalu terburu-buru untuk diterapkan sebab sosialisasi dan pelatihan kepada guru sangat minim. Dan informasi kurikulum 2013 ini sekaligus menutup jumpa kita di topik pagi hari ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, kami berdua pamit undur diri. Saya Arif Kurniawan. Dan saya Melisa Gadasari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Belajar di lantai alias lesehan, tanpa meja, tanpa kursi. Kondisi serba terbatas ini masih dialami siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Lewinanggung, Kota Depok, Jawa Barat. Sekolah ini bukan di daerah terpencil, tapi di pinggiran Jakarta. Para siswa dalam setahun terakhir terpaksa belajar tanpa meja kursi karena pengajuan dana pengadaan sarana pendidikan belum ditanggapi pihak terkait. Selain dingin, belajar di lantai memaksa para siswa menulis sambil membungkuk. Akibatnya, tulisan para siswa tidak rapi. Alhasil konsentrasi belajar pun terpecah. Pertanyaannya, siapkah sekolah seperti ini jika harus menerapkan kurikulum 2013? Saat menghadiri sidang kabinet 2 April lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan, kurikulum 2013 akan tetap diberlakukan untuk menyempurnakan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 yang berlaku saat ini. Perubahan kurikulum diyakini pemerintah sesuai kebutuhan. Memberikan arahan yang pertama, kurikulum 2013 harus berjalan di bulan pertengahan Juli nanti pada tahun pelajaran 2013-2014. Insya Allah kurikulum ini akan berjalan di 2013, pelajaran tahun pelajaran 2013-2014, dan kami akan mempersiapkan sedetil-detilnya, sebaik-baiknya, agar nanti di dalam pelaksananya itu masyarakat bisa merasakan manfaat dari kurikulum 2013. Ini yang jelas kurikulum ini kurikulum yang nganter lah terus ini bagus, baik dari sisi konsep sampai dari sisi isinya. Namun rencana pemerintah mengganti kurikulum menimbulkan keresahan di kalangan pengajar. Salah satunya di SD Negeri 1 Lewinanggung. Dengan kondisi minim sarana dan prasarana, pihak sekolah khawatir kurikulum baru tak dapat diterapkan. Apalagi sosialisasi resmi belum ada. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lewinanggung, Oneng Ningsih menilai, kurikulum 2006 sebenarnya belum lama diterapkan. Pelaksanaannya juga belum maksimal. Jika kurikulum 2013 tetap dipaksakan, hasilnya tidak optimal. Sebenarnya terlalu terbatas gitu ya, jadi dipatok dengan standar-standar yang harus ditentukan, jadi intinya mengejar target gitu kan ya, jadi nggak diberi kebebasan waktunya itu, sedang target banyak, waktu sedikit gitu, jadi nggak bisa, jarang untuk mencapai gitu, jadi habisnya jadi kejar-kejaran. Sepanjang pengetahuan para guru, kurikulum 2013 memiliki target tujuan yang sangat ideal, yakni insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Caranya melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mencapai target itu, jam pelajaran akan ditambah. Murid SD yang biasa pulang antara jam 11 sampai jam 12 siang akan dimundurkan menjadi jam 2 sampai jam 3 sore. Materi pelajaran tematik integratif yang selama ini diajarkan pada kelas 4 akan diajarkan mulai kelas 1. Juga diberlakukan buku ajar tunggal kepada para guru dalam menyampaikan materi bagi para siswa. Terakhir, menghapus pelajaran teknologi informasi komunikasi atau komputer dan bahasa Inggris dari mata pelajaran wajib. Jadi tematik itu harus kelas kecil, minimal 20. Buat sekolah-sekolah negeri itu nggak bisa. Mereka 40 ke atas. 20 pun harus 2 guru. Mungkin kalau sekolah swasta bisa.
Makanya banyak yang berat sekolah swasta. Kalau kita negeri nggak bisa, Mas. 40 ditematikin nggak bisa. Berarti kekurangannya sumber daya manusia dari guru itu? Ya, SDM-nya ya sarananya. Kalau tematik itu otomatis harus banyak sarananya, harus banyak alat peraga segala macam yang harus disediakan. Tematik itu. Pengamat sekaligus praktisi pendidikan Arif Rahman berpendapat, setiap kurikulum pasti selalu menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. Menurut Arif Rahman, sebuah kurikulum harus memenuhi 4 syarat agar bisa terlaksana dengan baik. Selain relevan dengan masa depan anak didik, kurikulum harus sesuai dengan pertumbuhan ilmunya sendiri. Juga diberikan sesuai jenjang pendidikan anak, serta tersedianya fasilitas yang memadai seperti laboratorium. Kurikulum itu adalah suatu bahan mati dan dia harus dihidupkan oleh pengajar, dan pengajar ini yang harus mahir bagaimana caranya dia kreatif mengajarkan sesuatu. Dan kita sudah terus-menerus mengingatkan kepada semua guru, saya katakan kalau mengajar itu harus menyenangkan dan harus bermakna. Jangan hanya kita menyampaikan materi tetapi anak-anak itu tidak suka. Dan kalau anak-anak tidak suka kepada materi mata pelajaran tersebut, biasanya nilainya tidak akan tinggi karena dia jenuh, dia bosan seperti itu. Tapi kalau upaya gurunya itu bisa membuat menciptakan suasana yang menarik begitu, anak-anak akan suka dan biasanya nilainya akan bagus. Permasalahan kurikulum 2013 tak hanya berhenti di target materi pelajaran dan fasilitas. Rencana kurikulum 2013 untuk menghapus mata pelajaran komputer dan bahasa Inggris bagi tingkat sekolah dasar membuat guru pelajaran terancam kehilangan pekerjaan. Menurut saya, ya kita sih sebagai di lapangan ya menghargai kebijakan pemerintah aja Mas ya. Kita nurut, kita siap untuk mau melaksanakan kurikulum 2013 ini seperti apa nanti ya, untuk dengan harapan kan pemerintah itu kan mau mengubah ke arah yang lebih baik. Tapi kalau misalkan bahasa Inggris dan komputer dihilangkan, menurut saya kurang relevan dengan pendidikan yang sekarang gitu. Karena kan masa kembali lagi harus diajarin ABC dari awal, atau kelas SMP diajarkan ABC dari awal, atau it's a table atau it is a fork gitu mesti diajarkan lagi dari awal. Sedangkan harus sebenarnya di SD sudah bisa diajarkan gitu. Para guru berharap sebaiknya pemerintah fokus pada perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di pelosok negeri. Juga diperlukan pelatihan intensif para guru untuk meningkatkan kualitas mereka. Selayaknya pemerintah mengkaji ulang rencana pelaksanaan kurikulum 2013 yang akan memakan anggaran 2,4 triliun rupiah. Jangan sampai para guru dan anak didik menjadi korban dari kebijakan yang terburu-buru, meski tujuannya sebenarnya sangat baik. Demikian laporan Arif Kurniawan dan Wisnu Tresna dari Depok dan Jakarta.